fenomena pengibaran bendera dari serial anime dan manga Jepang berjudul One Piece oleh sebagian masyarakat jadi sorotan. Bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Gambar simbol bajak laut dari serial anime One Piece yang dipasang di berbagai daerah. Ini bendera bajak laut kok ikut-ikutan naik tiang? Apa kru topi jerami sekarang resmi jadi warga negara Indonesia? Hai semua, selamat datang. Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 sebentar lagi tiba. Dan seperti biasa, jalanan kita akan dihiasi merah putih yang gagah, berkibar anggun di setiap sudut kota, di depan rumah, di sekolah, kantor, hingga jalan-jalan desa. Namun tahun ini, ada sebuah pemandangan yang bikin kita semua berhenti sejenak dan garuk-garuk kepala. Di berbagai daerah, terutama di media sosial, kita melihat sesuatu yang tidak biasa. Bendera merah putih disandingkan atau bahkan dikibarkan tepat di atas bendera Jolly Roger. Bendera bajak laut milik kru topi jerami dari serial manga dan anime One Piece yang begitu mendunia. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini cuma ulah iseng sekelompok fans yang kelewat kreatif? Atau ada pesan sosial yang jauh lebih serius dan dalam di baliknya? Nah, di video kali ini, kita akan membedah fenomena ini dari berbagai sisi. Pop culture, sejarah kemerdekaan, hingga pergeseran makna nasionalisme generasi muda. Mari kita mulai dari awal. Kenapa sih One Piece bisa begitu dicintai? Serial karya Eiichiro Oda ini bukan sekedar kisah bajak laut mencari harta karun. Lebih dari itu, One Piece adalah sebuah epik tentang petualangan, persahabatan, pengorbanan, dan yang paling penting, perjuangan melawan ketidakadilan. Monkey D. Luffy, sang tokoh utama, bukanlah bajak laut yang kejam atau serakah. Mimpinya menjadi raja bajak laut bukan untuk menaklukkan lautan atau menindas orang lain, tetapi untuk menjadi manusia paling bebas di seluruh dunia. Dia dan krunya, bajak laut topi jerami, adalah simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia yang korup dan menindas rakyat kecil. Jadi, bendera Jolly Roger mereka bukan sekedar tanda kelompok kriminal, tapi sebuah simbol kebebasan, keberanian, dan semangat melawan ketidakadilan yang mengakar dalam masyarakat. Sekarang, kita tarik paralelnya dengan Indonesia. Bagi sebagian besar generasi muda, terutama mereka yang tumbuh bersama budaya digital dan fandom anime, semangat perlawanan Luffy terasa sangat relevan dengan kondisi yang mereka hadapi. Mereka melihat bahwa meskipun kita telah merdeka selama 80 tahun, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Masih ada ketidakadilan sosial, masih ada ketimpangan ekonomi, masih ada kasus-kasus korupsi yang menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin. Bagi mereka, mengibarkan bendera Jolly Roger di bawah atau bahkan di atas merah putih adalah bentuk ekspresi. Sebuah pesan simbolis yang menyatakan, kami mencintai negeri ini, tapi kami juga sadar ada banyak PR yang belum diselesaikan. Bagi sebagian pihak, aksi ini bisa dilihat sebagai bentuk kritik sosial kreatif. Nah, tolong disuarakan biar beliau dengar juga gitu. Sebuah teriakan tanpa suara yang menggunakan simbol budaya populer sebagai bahasa komunikasi generasi baru. Mereka tidak bermaksud menodai merah putih atau mengurangi rasa nasionalisme. Justru sebaliknya, mereka mengibarkannya bersama merah putih untuk menunjukkan bahwa mereka bagian dari bangsa ini. Hanya saja, mereka punya cara sendiri untuk menyuarakan ketidakpuasan dan aspirasi mereka. Namun tidak semua orang memandangnya positif. Banyak pihak, terutama generasi yang lebih tua, atau mereka yang sangat menjunjung tinggi formalitas, menganggap tindakan ini sebagai bentuk provokasi, bahkan penghinaan terhadap simbol negara. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka khawatir jika tren seperti ini dibiarkan, maka lambat laun rasa hormat terhadap bendera sebagai simbol pemersatu bangsa akan terkikis. Kita juga tidak bisa mengabaikan aspek hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan jelas mengatur penggunaan dan perlakuan terhadap bendera merah putih, termasuk larangan memperlakukannya dengan tidak hormat atau menyandingkannya dengan simbol lain yang bisa menimbulkan salah persepsi. Di sisi lain, kita juga hidup di era digital yang membuat makna nasionalisme ikut berevolusi. Generasi muda tidak selalu menunjukkan cinta tanah air dengan cara-cara konvensional seperti upacara bendera atau memakai pin merah putih.
Mereka punya cara mereka sendiri yang seringkali memanfaatkan budaya populer sebagai medium ekspresi. Dan, suka atau tidak, itu adalah realitas baru yang perlu dipahami. Fenomena ini juga membuka diskusi yang lebih luas. Apakah nasionalisme harus kaku dan formal, atau boleh fleksibel dan menyesuaikan zaman? Apakah kritik sosial yang disampaikan dengan cara kreatif seperti ini bisa diterima, atau tetap dianggap melecehkan simbol negara? Yang jelas, fenomena ini menjadi cermin bagi kita semua bahwa kemerdekaan bukan hanya soal tanggal 17 Agustus dan upacara tahunan, tetapi soal perjuangan berkelanjutan untuk mencapai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah aksi ini lebih banyak menunjukkan semangat perlawanan dan kepedulian terhadap negeri, atau justru kurang menghormati etika nasionalisme kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Ingat, diskusi ini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk membuka mata kita semua bahwa nasionalisme bisa punya banyak wajah, dan salah satunya bisa datang dari tempat yang tidak kita duga, seperti bendera bajak laut di bawah langit merah putih.